saya nggak ngerjain prewedding lagi. Saya juga nggak ngerjain wedding muslim sekalipun yang tidak berhijab. Oh, Masya Allah. Sekarang fokusnya juga beliau ini. Kalaupun motret wedding ya harus berhijab gitu. Oh iya, betul. Iya, sekarang kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Islamipreneur TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang terpilih dan menjadi orang-orang yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sekarang sedang bersama owner daripada Muslim Fotografi. Nah, kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Mas, sekarang kegiatannya apa aja nih selama pandemi ini? Kegiatannya banyak di rumah. Banyak di rumah pemirsa. Memang ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, tapi ya lebih slow down ya, lebih banyak yang waktu luangnya gitu. Oh, Masya Allah. Mas Sigit, tadi kan saya menyebut Muslim Fotografi. Ini bergerak di bidang fotografi ya? Iya, jadi secara garis besar saya menjalani bisnis fotografi, tapi lebih spesifik, lebih kepada Muslim wedding fotografi. Oh. Tapi yang nggak menutup kemungkinan, pokoknya intinya segala hal yang berhubungan dengan fotografi yang dikerjakan sesuai syariat gitu. Oh, Masya Allah. Jadi hubungan dengan jepret-jepret juga ada yang sesuai syariat nih pemirsa. Gitu ya Mas? Iya, itu yang saya pahami sih. Luar biasa. Mas Sigit bisa diceritain dong, berawal suka dengan dunia jepret-jepret tadi, terus sampai kok ada ya Muslim wedding fotografi yang ranahnya syariat. Itu juga gimana tuh ceritanya Mas? Saya mengenal fotografi tahun 2005, agak panjang nih ceritanya. Dipanjangin apa disingkat? Disingkat aja nih pemirsa, nanti penasaran. Saya mulai tahun 2005 dan memulai bisnis fotografi itu tahun 2007. Waktu itu saya mengerjakan international wedding photography. Oh. Jadi kalau international wedding photography itu tujuannya supaya saya bisa pergi banyak motret di luar negeri. Oh, go internasional pemirsa. Iya, tujuannya begitu waktu itu. Berjalan waktu saya banyak meminggirkan sesuatu yang sebenarnya sudah saya pahami kurang lebihnya gitu. Kayak contohnya yang saya tahu dulu, guru agama saya mengajarkan kita tuh nggak boleh ngikut acara kegiatan keagamaan umat beragama lain gitu, secara orang Islam gitu ya. Betul. Tapi waktu itu saya menilai bahwa yang penting kan nyari nafkah buat anak istri gitu. Itu yang saya pahami atau apa alasan yang saya pilih. Jadi saya mengerjakan wedding fotografi, apapun agamanya, bagaimanapun kondisi weddingnya, party segala macam saya kerjakan gitu. Tapi 2 tahun belakangan atau malah 3 tahun belakangan tuh, saat saya menginjak umur 40 tahun gitu. Masya Allah. Jadi usianya 40 tahun pemirsa, tapi face-nya ini seperti 25. Masya Allah. Ya, waktu itu banyak mulai belajar lagi tentang Islam. Banyak mendengar kajian yang secara langsung nggak langsung mengingatkan saya bahwa kalau umur 40 tahun tuh dalam Islam ada masa-masanya tuh, mau berubah jadi baik atau tetap ke arah yang sama. Iya. Masya Allah. Waktu itu saya mulai terpikir bahwa apa yang saya jalani masih kurang benar. Iya. Jadi ya akhirnya saya banting setir hanya mengerjakan Muslim wedding fotografi. Nanti akan saya sampaikan lebih jelas apa bedanya sih gitu. Oh, Masya Allah. Jadi pemirsa, ini beliau adalah seorang fotografer yang berawal mungkin nggak paham tentang dunia syariat Islam, tapi Allah mudahkan, Allah berikan pertolongan dan hidayahnya itu hadir langsung ditangkap ini oleh Mas Sigit nih 3 tahun yang lalu ya Mas ya? Iya, 3 tahun yang lalu. Dan beliau sekarang tetap masih di dunia yang sama, jepret-jepret atau fotografer, tapi insya Allah sekarang lebih syar'i atau
ke arah yang syar'i begitu Iya, Mas Sigit. niatnya Bisa begitu. dibedakan nggak sih Mas, apa sih yang tadi kan sudah satu contohnya itu ya keagamaan dan sebagainya. Ini lebih pengembangannya lebih apa lagi nih yang Muslim wedding? Iya, jadi kalau misalkan dalam Islam yang saya tahu sekarang itu Ya. kayak ada yang tren itu di zaman saya dulu, ya sekarang masih, itu namanya prewedding. Prewedding. Ya, prewedding itu adalah foto-foto yang dilakukan oleh dua orang yang akan menikah, tapi statusnya belum menikah. Oh. Nah, itu dalam hukum Islam kan ternyata nggak boleh. nggak boleh. Iya. Maksudnya Belum pacaran akad ya. Iya. Pacaran Misalkan dia ta'aruf pun gitu, Iya. ta'aruf pun saat itu dia bertemu lagi buat foto-foto berdua, secara hukum Islam itu kan nggak boleh gitu. Betul, apalagi berdekat-dekatan dengan Iya. lawan jenis dan itu termasuk zina pemirsa. Dan ini yang dirasakan oleh Mas Sigit gitu ya Mas? Iya. Ya kalau dulu ya maksudnya waktu saya menjalani menjalani wedding atau fotografi yang saya jalani dulu tuh, yang namanya prewedding bisa sampai kemana aja. Iya. Ya, saya pernah sampai Turki, Oh, Masya Allah. saya pernah sampai Amerika sekalipun gitu, sampai Afrika juga pernah. Itu sesuatu yang ya pergi berdua, orang lagi pacaran dan mau menikah, apa sih yang terjadi gitu kan? Oh. Nah, saya berada di lingkungan itu gitu, di situ. Jadi banyak yang bertentangan dengan batin yang akhirnya membuat saya bulat, kayaknya udah harus berhenti. Harus hijrah pemirsa. Iya. Nah, bedanya itu salah satu poinnya. Jadi kayak sekarang saya nggak ngerjain prewedding lagi, saya juga nggak ngerjain wedding muslim sekalipun yang tidak berhijab. Oh, Masya Allah. Sekarang fokusnya juga beliau ini. Kalaupun motret wedding ya harus berhijab gitu. Oh iya, betul. Iya. Sekarang kan foto tidak berhijab mudah tersebar kemana-mana. Yang saya pahami sekarang itu termasuk menyebarkan aurat orang lain. Gitu. Iya, betul sekali Iya. Mas Sigit. Memang pemahaman kita mungkin akan meningkat gitu ya nanti seiring waktu. Ada yang bilang wanita memang wajahnya juga termasuk aurat. Iya, itu saya paham gitu. Tapi wedding fotografi kan sifatnya personal. Iya, Yang betul. saya pahami gitu. Buat kenangan si pengantin pria dan wanita yang menikah saat itu. Ya, buat saya setelah saya tanya ke Ustadz yang tempat saya belajar, hukumnya masih tanda kutip boleh. Gitu. Ya udah. Ya, semoga Allah lebih memberikan jalur rezeki yang lebih halal buat saya Masya nantinya, Allah. insya Allah. Masya Allah nih pemirsa, ini ceritanya dari Mas Sigit ini luar biasa dan sangat menginspirasi kita semua. Kenapa? Karena ternyata proses hidayah itu masuk itu tergantung sensitivitas diri kita. Kalau kita sensitif terhadap sinyal-sinyal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita hijrah, langsung segera tangkap. Karena naluri batin ini nggak tahu ini kapan gitu bicaranya. Dan biasanya ini pemirsa, setiap manusia itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan satu hal yaitu akal untuk kita berpikir ini mana yang baik, mana yang buruk. Dan memang fitrahnya manusia itu baik. Benar. Mas, alhamdulillah nih, Masya Allah. Mas Sigit, pengembangannya nanti ke depannya gimana? Kalau nggak salah nih pemirsa, Mas Sigit ini termasuk menangani IO-nya banyak public figure ya? Sebenarnya setelah saya banyak berkecimpung di pengajian gitu ya, ngaji dan juga bertemu dengan banyak orang yang akhirnya membawa saya membantu visual fotografi yang dimiliki oleh teman-teman yang memang juga menjalani bisnis di jalan hijrahnya gitu. Kayak misalkan saya ketemu waktu awal pertama kali saya motret event besar itu Hijrah Fest. Oh, Masya Allah. Ya, Hijrah Fest pertama itu nggak sengaja saya sehari sebelum Hijrah Fest saya ditelepon sama namanya Mas Erwin, ayah kembar. Itu dia bilang, "Git, bantu Hijrah Fest mau nggak?" gitu. "Oh, mau Mas," gitu. Datang ke JCC. Dan ternyata saya diminta buat jadi koordinator buat teman-teman publikasi gitu. Di hari itu saya pikir, ya Allah kok bisa ya saya dikasih kesempatan kayak gitu. Ya ternyata dari situ lama-lama saya bisa
kenal banyak teman, kenal banyak ustadz, kenal banyak orang yang akhirnya jadi teman yang nggak cukup cuma ngomongin soal bisnis, tapi juga teman-teman yang bisa mengingatkan saya di banyak kondisi saya gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi semua itu butuh proses Mas ya? Bener. Masya Allah. Iya. Cuma yang proses memang iya, tapi jangan sampai kita terlena nanti juga kita bisa jadi baik, nggak gitu. Tetap kalau harus ada udah terpikir, ikhtiarnya. udah bergerak gitu, karena itu udah hati kita udah didengar bahwa hidayah itu kan bukan cuma ditunggu, Iya. tapi dijemput ya. Dijemput, dicari, segera dilaksanakan. Iya. Masya Allah. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, dari tadi awal hingga saat ini kita banyak mendengar cerita-cerita yang sangat menginspirasi kita semua. Dan ini sobat pemirsa sudah nggak sabar nih Mas, Iya. untuk mendengar motivasi dari Mas Sigit untuk sobat pemirsa bagaimana sih istiqomah dalam hijrah, apalagi posisinya adalah Mas Sigit seorang profesional yang cita-citanya tuh go internasional ya. Iya. Gitu. Kalau sekarang saya bisa ngomong sih, ego saya udah selesai. Ya, kadangkala yang membuat kita melawan atau melangkahi syariat itu karena kita punya ego yang mau kita paksakan gitu. Nah, suka lupa gitu ya, bahwa sebenarnya ada batas-batas syariat yang harus nggak boleh kita lewatin gitu. Nah, kalau supaya istiqomah, sekarang saya bisa ngalamin kayak dulu gini. Kalau dengan teman-teman yang hijrah tuh ceritanya horor-horor banget sih gitu ya. Apalagi teman-teman yang dari bank gitu, ex-bank gitu ya, yang keluar dari riba gitu. Ya Allah, kok sampai segitunya gitu. Iya. Nah, mungkin sekarang termasuk saat-saat terberat dalam hidup setiap orang, masa pandemi ini ya. 6 bulan saya sebagai wedding photographer udah nggak berkarya 6 bulan gitu. Intinya bahwa sekian lama kita diberikan kemewahan, keberkahan yang luar biasa, baru 6 bulan ini kita dikasih yang namanya cobaan kecil lah gitu. Ya udah, bersyukur aja dengan segala kondisinya. Insya Allah itu nggak akan ngasih cobaan yang kita nggak sanggup ya kan. Iya. Gitu sih. Jadi kalau jalur istiqomah, berteman dengan orang-orang yang soleh, banyak mendengarkan kajian, kayak handphone kita setiap hari di charge ya. Iya betul. Masa iman kita nggak di charge setiap hari gitu. Ya, jadi terus berada di lingkungan yang baik dan benar, insya Allah akan membawa kita tetap istiqomah. Gitu sih. Masya Allah, luar biasa. Ini banyak hal yang bisa menginspirasi dan memotivasi sobat pemirsa ya. Jadi yang paling utama itu adalah lingkungan Mas ya. Jadi lingkungan itu jangan sampai kita itu didapati lingkungan yang tidak baik atau lingkungan yang mengarah kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Baik Mas Sigit, alhamdulillah terima kasih bisa hadir. Mudah-mudahan terus eksis di dunia fotografinya. Amin. Bisa cepat-cepat teman-teman muslim ya di banyak tempat dan juga bisa berkah usahanya. Terima kasih banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemirsa, alhamdulillah mungkin cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa terus tonton tayangan-tayangan Islamicpreneur TV yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.